Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Percaya, NPM 10060617025 Farmasi Fisika. Di sini saya akan membahas salah satu soal mengenai isotonis. Perhitungan isotonis. Jadi di sini ada soal suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg, natrium benzoat 1 mg, pH-nya 5 mg, dibuat aqua pH 5 ml. Ekivalen dari atropin sulfat sendiri 0,45, natrium benzoat 0,22 dan pH-nya 0,6. Jadi kita di sini akan mengetahui ini larutan tuh hasilnya tuh bakal apa sih, hipotonis, hipertonis, apa isotonis. Dan kalau misalnya hipotonis ataupun hipertonis, gimana sih caranya supaya larutan tersebut menjadi isotonis. Setelah mengetahui soalnya, jadi kita pertama harus bikin dua perhitungan dulu. Yang pertama gram sama persen, karena kalau misalnya persen tuh lebih akurat gitu. Jadi yang pertama ada atropin sulfat, masanya tuh 0,05 gram. Kan tadi ditulisnya mg kan, miligram dalam soalnya. Jadi kita ubah dulu ke gram, jadi 0,05. Ekivalensinya 0,45. Jadi di sini tuh harus dikaliin dulu massa gram atropin dikali ekivalennya, menghasilkan hasil 0,025, dan hal tersebut dilakukan kepada natrium benzoat dan BAA seperti itu. Jadi total hasil dari ekivalen yang dihasilkan yaitu 0,02572, yang artinya itu hipotonis, kekurangan. Jadi kita kan itu kenapa sih kita bisa tahu itu hipotonis dari mana? Jadi kita NaCl butuhnya tuh diketahui kan 0,9. Jadi 0,9 dikurangi dari hasil dari atropin sulfat, natrium benzoat dan BHA, dan dihasilkan 0,87428. Jadi segitu yang kurangnya tuh. Jadi berarti kan kalau misalnya kurang hipotonis kan. Jadi yang kita butuhkan adalah 0,8742 gram NaCl. Sedangkan kita menambahkan dextrosa, sedangkan ekivalen dextrosa tuh 0,18. Jadi kita harus cari gitu berapa sih dextrosa yang harus dibutuhinya. Jadi kita carinya tuh 0,87428 dibagi 0,18. Jadi hasilnya tuh 0,857. Jadi kita biar si larutan isotonis itu harus nambahin 4,857 gram si larutan dextrosa. Sedangkan kalau misalnya dalam presentasi persennya akan menghasilkan perbedaan hasil. Kenapa? Karena kan persen tuh bobot per volume kan. Jadi yang pertama si persennya 0,05 gram, yaitu massa si gram atropin dibagi 5 dari mana sih 5 ml itu? Karena soalnya dibuat 5 mili dikali 100 dari mana? Kan bobot per volume kan persen, berarti per 100, jadi dikali 100. Jadi 0,05 dibagi 5 dikali 100, hasilnya 1, natrium benzoat 0,02, BH 0,1. Nah udah gitu hasil dari persen itu dikali ekivalen. Jadi semuanya di atropin itu 1 dikali 0,5, jadi hasilnya 0,45. Natrium benzoat 0,02 dikali 0,22, jadi 0,0044.
sedangkan pH 0,1 dikali 0,6 hasilnya 0,06. Nah, udah gitu semuanya ditambahin dulu, 0,45 ditambah 0,044 ditambah 0,06 menghasilkan 0,5144. Di sini tuh persennya tuh persen per NaCl. Kita udah tahu kan harus cari dulu sih supaya yang ini tuh berarti menghasilkan hipotonis kan. Jadi kita nyari dulu ditambah berapa sih supaya larutan menjadi isotonis. Jadi 0,9 dikurangi 0, tadi udah kan 0,9 dikurangi 0,5144 menghasilkan 0,3856%. Jadi untuk mengetahui berapa persen NaCl kita harus membagi dulu hasil dari tadi 0,3856 dibagi 0,18 karena itu ekivalen dextrose-nya. Jadi harus dibagi dulu dan menghasilkan 2,142%. Setelah itu kita harus mengubah dulu 2,142% itu ke gram. Jadi 2,142 gram dibagi 100 ml karena bobot per volume dikali 5 ml karena kita akan membuat sebanyak 5 ml dan menghasilkan 0,1071. Jadi larutan ini tuh bersifat hipotonis dan kita harus menambahkan 0,1071 gram supaya larutan tersebut isotonis, larutan dextrose-nya. Jadi dari kesimpulan tersebut injeksi yang dihasilkan adalah larutan hipotonis. Gimana sih caranya supaya larutan isotonis itu, yaitu dengan menambahkan 0,1071 gram dextrosa ke dalam larutan supaya larutan tersebut isotonis. Jadi 5 mili ya ditambahinnya karena kita membuatnya 5 mili. Jadi 0,1071 tuh buat 5 mili bukan 100 mili.